Perkenalkan, saya Dr. Caca, salah satu dokter umum di Klinik Medika Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu penyakit yang paling sering terjadi di masyarakat, yaitu dispepsia, atau yang lebih sering kita kenal dengan sakit MAH. Apa itu dispepsia? Dispepsia yaitu suatu kumpulan gejala dari rasa tidak nyaman atau rasa nyeri pada daerah ulu hati hingga perut kiri atas yang disebabkan karena adanya peningkatan dari asam lambung. Apa saja gejala dari dispepsia? Di antaranya adalah nyeri ulu hati, mual, bisa disertai dengan muntah, rasa perih dan panas pada perut. Jika sudah berlanjut, dada bisa ada rasa terbakar. Kemudian kembung, sebah, rasa cepat kenyang. Jadi makan sedikit, perut sudah merasa kenyang atau sudah merasa penuh. Sering sendawa, bisa juga nafsu makan turun. Apa saja faktor penyebab terjadinya dispepsia? Yang pertama, faktor psikologis. Jadi bisa karena stres, karena depresi, karena cemas berlebih. Itu bisa menyebabkan peningkatan produksi asam lambung. Yang kedua, dari makanan. Ini yang paling sering terjadi karena makan tidak teratur atau makan makanan pedas atau asam. Kemudian bisa karena konsumsi minuman berkafein seperti kopi, teh, atau minuman bersoda. Yang ketiga, karena konsumsi obat nyeri secara terus-menerus atau jangka panjang. Itu bisa melukai dari lambung. Kemudian yang keempat, bisa karena adanya infeksi pada lambung itu sendiri. Apa saja pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi penyakit dispepsia ini? Yang pertama, kita harus menghindari faktor penyebab terjadinya peningkatan asam lambung seperti yang sudah disebutkan di atas. Yang kedua, kita harus mengatur pola makan kita. Jadi usahakan kita makan sedikit tapi sering, bukan makan banyak tetapi cuma 1 atau 2 kali. Idealnya dalam 1 hari itu kita makannya per 4 atau 5 jam sekali. Kita harus mengkonsumsi makanan yang sifatnya gastroprotektif atau melindungi lambung. Contohnya yaitu buah pepaya, buah markisa, buah anggur hitam, beligo, kemudian ada kunyit, jahe, ginseng, yogurt, susu rendah lemak, dan juga daun mint. Pencegahan yang ketiga, kita harus menghindari makanan penyebab produksi asam dan gas berlebih pada perut kita. Contohnya seperti makanan asam, makanan pedas, minuman berkafein seperti kopi, teh, kemudian minuman bersoda, makanan berlemak dan berminyak, makanan berkalori tinggi atau yang terlalu manis, kemudian makanan yang terbuat dari tepung, kemudian sayur gubis, kembang kol, dan juga kacang-kacang. Pencegahan berikutnya yakni tidak langsung tidur setelah makan, karena jika ini dilakukan terus-menerus akan menyebabkan aliran balik dari asam lambung. Waktu ideal untuk boleh tidur setelah makan yakni 2 jam setelah makan. Apa saja komplikasi yang mungkin ditimbulkan dari penyakit dispepsia ini? Yang pertama, karena produksi asam lambung berlebih secara terus-menerus menyebabkan aliran balik dari asam lambung ke arah atas yang seharusnya dia itu hanya ada di lambung, dia akan pindah ke arah atas
dan menyebabkan rasa terbakar di dada. Ini yang disebut dengan penyakit GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. Yang kedua, komplikasinya adalah terjadi tukak lambung, luka daripada lambung yang kita kenal dengan penyakit ulcus pepticum. Jadi karena produksi asam lambung yang terus-menerus meningkat menyebabkan lapisan daripada lambung itu semakin lama semakin terkikis sehingga akan menimbulkan luka pada lambung. Gejalanya biasanya kita dapati buang air besarnya itu berwarna hitam, lembek seperti petis. Kemudian yang ketiga, komplikasi yang mungkin terjadi bisa terjadi kanker daripada lambung. Jadi karena produksi asam lambung yang terus-menerus menyebabkan luka pada lambung juga bisa menyebabkan kanker pada lambung itu sendiri. Makanya sebelum terjadinya komplikasi, kita harus melakukan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Cukup sekian penjelasan tentang penyakit dispepsia dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.